Action. Ekonomi kapitalisme diambang kehancuran. Percaya atau tidak, cepat atau lambat, sistem ekonomi kapitalisme diambang kehancuran. Ya, nah, simbol negara Amerika yang katanya digdaya adidaya ternyata diambang kehancuran. Karena apa? Karena sistem ekonomi mereka berbasiskan atas transaksi yang ribawi. Bukan kata saya, melainkan di Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan riba. Nah, sistem mereka dibangun atas landasan ribawi. Saya kuliah 4 tahun jurusan akuntansi di ekonomi seperti itu, tak pernah dibahas tentang ayat hadis dalam Al-Quran mengenai bisnis dan sebagainya, melainkan basisnya adalah riba, dan riba, bunga, dan bunga. Ini diambang kehancuran, ya. Dan insya Allah nanti akan bangkit ekonomi Islam. Nah, siapa yang mengawalinya? Kita semua. Kalau orang Islam sendiri tidak mau membangkitkan, menumbuhkan gerakan ekonomi Islam, siapa lagi yang bisa membangkitkan ini ilmu ekonomi Islam? Alhamdulillah, teman-teman dimanapun berada, di Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, saya mengajak menghimbau kepada teman-teman semua, khususnya yang beragama Islam, buka Al-Qur'annya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan menyuburkan sedekah. Berbeda dalam ekonomi kapitalisme, di mana yang masuk dalam majalah Forbes adalah yang paling banyak asetnya, yang paling banyak hartanya. Berbeda jauh dengan para sahabat. Para sahabat dilihat dari mana, berapa banyak infaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa infaknya Abu Bakar As-Siddiq, berapa infaknya Utsman bin Affan, berapa infaknya Abdurrahman bin Auf. Walaupun harta mereka banyak, tetapi cinta kepada harta tidak ada dalam diri para sahabat. Bandingkan dengan tokoh-tokoh kapitalisme saat ini, ya. Nah, tokoh A, tokoh B, berapa hartanya, orang terkaya di dunia, tetapi basis daripada sistem mereka adalah riba. Tapi kan mereka kaya raya, tapi kan mereka sekarang menguasai dunia. Tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Yakinkan kita, mereka diambang kehancuran. Maka oleh karena itulah, mulailah tinggalkan sisa-sisa riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang dipanggil. Bukan ya Yohanes, bukan manusia, tetapi orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan tuh sisa-sisa riba. Masih banyak para pedagang yang terjerumus dalam riba. Masih banyak para pemilik aset, pemilik properti yang ternyata transaksinya berbasiskan akad yang ribawi. Masih banyak anak muda yang punya motor, ya, yang punya mobil. Ternyata ketika akad belinya adalah melalui transaksi kredit yang berdasarkan riba. Bagaimana selanjutnya kalau kapitalisme saja akan hancur? Bagaimana mungkin kita yang merasa umat Islam tetapi berbisnis berdasarkan riba? Tinggalkanlah saudaraku, tinggalkan, ya. Kalau saya survei beberapa kawan, coba motornya A, mobilnya B, mungkin dari 10 orang, masya Allah, agamanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi motornya dalam transaksi ribawi. Mungkin Anda salah satunya, ya. Oh, motor alhamdulillah udah cash, sudah lunas. Nah, mobil, berapa banyak umat Islam yang transaksi beli mobilnya lewat akad yang riba. Oh, mobilnya alhamdulillah, rumahnya, aduh, ya Allah. Ya, kemudian barang-barang lainnya. Betapa banyak coba. Bahkan menjelang bulan Ramadan saja, umat Islam sudah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Apa tawarannya? Jaminan BPKB Anda. Cash tunai dapatkan, bunga 1%, 2% sekian. Apa ini? Ya, seakan-akan kita tak berdaya menghadapi tawaran-tawaran riba. Maka hai orang-orang beriman, tinggalkan itu. Tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Di saat ini, ya. Saat ini di Amerika sudah nampak kehancuran mereka. Mata uang kertas akan kembali menjadi kertas yang tidak ada harganya.
Sementara dalam Islam menggunakan dinar dan dirham yang notabene adalah nukud, emas dan perak, di situ sumber nilainya. Sementara kalau kertas, nah dari mana asal muasalnya? Kemudian dari mana kekuatan uang kertas tersebut terus akan terombang-ambing sehingga akan kembali menjadi kertas yang tidak ada inflasi. Hyperinflasi terus akan semakin tinggi sehingga masya Allah la haula wala quwata illa billah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kemudian tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka. Lewat video ini, yuk tinggalkan sisa-sisa itu. Silahkan komen ya, yang transaksi motornya masih dalam akad ribawi berapa yang mau hijrah, yang transaksi mobilnya masih dalam ribawi berapa yang mau hijrah. Insya Allah ketika kita meninggalkan hal-hal tersebut, Allah berikan kekuatan dan akan bangkit nih, akan bangkit para pemuda, para pengusaha yang bisnisnya berdasarkan syariah, meninggalkan debu riba. Kalau bukan umat Islam, siapa lagi yang bisa membangkitkan ekonomi umat Islam? Maka alhamdulillah, ikuti komando ulama, belilah lewat warung tetangga, kemudian produksilah sesama kita, kemudian berjual belilah sesama umat Islam. Insya Allah dari bawah ya, lambat laun akad syariah akan kembali jaya sebagaimana zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemerataan di mana-mana sehingga masya Allah harta zakat harus dipindahkan ke negeri yang lain. Sementara dalam sistem ekonomi kapitalisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk, mereka diikat dengan akad-akad yang ribawi. Ingatlah, fa'ilam tafalu, ya, sudah ada peringatan, kemudian tidak mau juga hijrah dari perkara riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasul. Kami ultimatum, fa'zanu, azankan, harbun minallah wa rasul, perang daripada Allah dan Rasul. Maka saya ulangi sekali lagi, ekonomi kapitalisme akan hancur karena berperang melawan kekuatan Allah dan Rasul. Siapa yang akan menang melawan perang daripada Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Maka kembalilah kepada syariah, ikutilah Al-Quran, ikutilah sunnah, insya Allah kita akan bahagia, akan berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau bukan umat Islam, siapa lagi? Dan sekaranglah saatnya pindahkan kertas-kertas kita menjadi koin-koin emas. Semakin banyak rumah tangga yang menyimpan koin emas, akan semakin kuat perekonomian umat Islam. Kemudian mulailah belanja ke warung tetangga. Harga beda sedikit, mungkin mahal sedikit, tak apa. Yang penting ada kesenangan sama tetangga kita, kemudian dia muslim, insya Allah keuntungannya adalah untuk keluarga dia. Kalaupun dia lebih banyak lagi untungnya, maka semakin besar lagi zakat, infak, dan sedekahnya. Kalaupun dia untung lagi banyak, insya Allah akan berangkat haji, akan berangkat umroh, masya Allah. Maka mudah-mudahan lewat sharing yang singkat ini tergerak hati kita bahwasanya ekonomi kapitalisme diambang kehancuran, maka ekonomi Islam akan bangkit. Siapakah yang bisa menjadi pionirnya? Anda sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.